Aduh, apa sih? Ih. Kau main internet semalaman? Tidak. Terus, kenapa kau menguap? Kalian saja tadi menguap. Masa aku tidak boleh? Belajar seperti ini tergantung dari dirimu. Dirimu. Komisaris Chen, ada selembaran yang harus Anda lihat. Manajer Luo, Komisaris Chen. Wangsu. Kepala kampung? Lihat. Siapa itu? Suyen? Kenapa kau datang ke sini? Halo. Ternyata perhiasan ini mengandung racun timbal yang sangat berlebihan. Dan dari negara mana ini? Ya, dari Tiongkok. Merek produk ini adalah Wangsu. Ya, sangat licik. Ada sedikit perbedaan. Tulisannya ini harus Yu. Tunggu, perhiasan dari merek Yichu sudah lulus tes yang sama. Apakah ini lolos tes keamanan?
Ini bukan berarti pekerja mereka tidak terkena polusi timbal yang sangat berbahaya, dan aku sarankan agar produk dari Tiongkok tolong diselidiki, dan kita harus melakukannya secepat mungkin karena ini sangat berbahaya. Kalau seperti ini kita akan hancur. Kita akan berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Ada apa, Nona Wu? Yang berakhir. Yicu, lihat ini. Coba kau lihat berita ini. Orang Amerika, ada apa dengan mereka? Mereka menaikkan standar untuk mainan. Barang di pabrikku semuanya akan diekspor. Jadi tidak bisa dijual semuanya. Sudahlah, kalian jangan takut. Kualitas mainanmu itu juga bagus. Beberapa bahan dari produk kami melebihi standar terbaru. Sudahlah, kau jangan khawatir. Kau itu kan hebat. Kau pasti bisa mengatasinya. Kau pandai sekali kalau memuji. Kalian sudah selesai? Sudah selesai. Silahkan kalau begitu. Ya sudah, aku pergi sekarang ya. Baik. Telepon aku kalau ada apa-apa ya. Iya. Baiklah, tenang saja. Ternyata kau berisik sekali. Manajer Yang sedang facial. Kau tidak perlu sering melakukan itu. Kau kan sudah cantik. Ruan Wenxiong datang menemuiku. Kau yang mengaturnya kan? Aku hanya merasa kasihan saja kalau orang cantik sepertimu itu tidak ada yang mengagumimu. Lu Yicu, aku tidak akan pernah melupakan ini. Terima kasih. Semoga kau menikmatinya. Ya, ini aku. Baca berita utama hari ini. Ada apa? Ada apa ya? Coba lihat. Ayo kita lihat. Perhiasan Tiongkok tidak masuk standar, karyawan diduga menjadi korban lingkungan beracun. Standar baru Uni Eropa akan keluar segera, dan perhiasan Tiongkok akan diperiksa. Oh ya, kenapa kau tidak bilang kalau kau mau datang ke sini? Teleponmu tidak ada sinyalnya. Bagaimana bisa memberitahumu? Oh ya, lain kali akan memberitahu. Siapa yang cuci kaos kaki dan celana dalamku ya? Kau hanya bisa bicara. Aku yang mencuci. Kalau tidak dicuci akan berjamur dan bau. Ayo cepat ganti baju. Tapi aku tidak suka kau sentuh barang pribadiku. Cien, masuklah. Hah? Cepat masuk. Lihat. Aku harus pulang sekarang. Manajer, lihat ini. Ini permintaan Rebusa dari Asosiasi Distributor. Sudah kau kirim ke Komisaris Chen? Aku sudah mencoba beberapa kali. Dia tidak mengizinkan orang masuk. Kau sudah ke pabrik? Kita harus buat konferensi pers. Klarifikasi produk kita tidak bermasalah. Apa kau sudah ke pabrik? Kita akan jual ke Eropa dengan harga diskon. Dan sisanya kita jual ke daerah lain. Aku bertanya padamu, jadi tolong dengarkan ya. Apa kau sudah pergi ke pabrik? Kita harus pertimbangkan untuk meninggalkan pasar Eropa. Tunggu sampai ada perubahan. Menyerah dan menunggu. Lalu apa lagi?
Sebaiknya kau kurangi merokok untukku dan perhatikan citramu sebagai komisaris perusahaan. Kau bicara soal citra sekarang, dan aku juga akan bicara soal citra. Apa kau tahu bagaimana kita bisa menyelamatkan citra dari Yichu? Aku rasa kita bisa menarik produk dari Eropa dan berhenti untuk produksi. Dengar, Komisaris Chen. Aku bilang padamu ya, aku tidak pernah emosional seperti ini sejak tahun 95. Tapi kau sedang berbisnis. Kau jangan emosional seperti itu. Aku tidak emosional. Aku memikirkan masalah secara logis. Aku berpikir seharian. Tapi sayangnya, aku berpikir sama sepertimu. Bagaimana caranya bisa lari? Itu tidak benar. Jadi kau harus tahu itu. Kau berpikir seharian? Tapi itu sangat disayangkan. Kau tidak berhitung dengan baik. Kau tahu berapa kerugian kita? Dan dengan apa kita bisa membayar karyawan? Hentikan sampai kapan? Hentikan sampai kita mendapatkan bahan baku yang cocok dengan standar. Jadi seperti itu cara menyelesaikan masalah ini, Chen? Manajer lu. Orang atau masalah? Cara terbaik menyelesaikan suatu masalah adalah berkorban. Itu adalah pepatah lama. Apa kau tidak tahu itu, manajer lu? Aku tidak pernah sekolah tinggi, tidak paham. Yang aku tahu, kita tidak bisa berhenti berproduksi. Aku sudah menelpon distributor di Asia Tenggara. Dan kita akan mengirim barang dalam waktu 3 hari. Kemudian aku memberitahumu. Aku sudah memberitahu dengan jelas seluruh pabrik untuk berhenti kerja dan berhenti berproduksi. Aku tahu. Itu sebabnya aku pergi ke pabrik untuk menyuruh mereka kembali bekerja. Ini aku Chen Qianhan. Sekarang kabari semua pabrik. Mulai hari ini, akulah yang berwenang dalam urusan produksi. Tanpa izin dariku, tidak ada pabrik yang boleh berproduksi. Ya, aku juga baru membacanya. Aku juga heran ya. Iya ya. Paman Jensui. Kau mau kemana? Ada koran bilang produk Tiongkok mengandung banyak timbal dan Uni Eropa akan menyelidiki. Cepat tarik sahammu. Kalau kau tidak menarik sahammu, kau pasti akan bangkrut. Dan itu yang dikatakan koran. Itulah kenapa jahit tua lebih pedas dari yang muda. Itu kata pepatah, ya kan? Ayo jalan, giliranmu. Iya, iya. Majukan kudanya. Ada apa ini? Aneh sekali. Kenapa ya, Paman? Ayahku khawatir. Dia bilang kita akan habis. Tidak berapa lama lagi mall akan tutup. Aku juga pernah mendengar kalau ayahmu pernah mengalami kesulitan. Ayahku hidupnya pesimis. Ini bukan pembicaraan untuk seusaha kalian. Tidak pantas dibicarakan. Ayo kita makan saja. Ayo dimakan. Aku coba yang ini. Ayahku juga bilang kalau semua ini... Kenapa? Ini semua salah keluargamu. Itu semua omong kosong. Memangnya ada apa dengan keluargaku? Ayahku bilang Yichu tidak cukup, masih ada Wangsu. Semua keuntungan menjadi milikmu. Kerugian ditanggung semua. Wangsu itu bukan keluargaku. Tantan. Dari mana kau dengar itu? Dari koran dan internet. Semua bilang begitu. Sungguh? Kepala kampung, setelah aku pergi nanti, kau sebagai manajer umum, itu artinya bertanggung jawab atas kualitas teh, pengambilan, pemotongan, dan pengemasan. Setiap tahap harus sempurna. Semakin dekat hubungannya, kau semakin bertanggung jawab. Kau mengerti? Tenang sajalah. Dan juga, kau tidak perlu khawatir, pengemasan dan penjualan itu yang terpenting. Dan satu lagi, harus menjaga 6 pohon teh. Jangan sampai ada wartawan masuk. Ya, aku tahu. Hei, memangnya kapan kau akan kembali? Itu, aku tidak tahu. Dan semua ini tergantung bagaimana situasi di rumah. Kepala kampung. Dan soal Xiao Yu, tidak masalah.
Aku akan meminta seseorang untuk membawa dia ke sekolah dalam beberapa hari. Baiklah. Soal Xiaoyu, aku titipkan padamu. Bagaimana aku mengatakannya? Anak ini punya kehidupan yang baik. Harusnya berterima kasih padamu. Pergilah sebelum dia bangun besok pagi. Aku takut akan sedih. Aku akan bilang, dia harus menghadapi soal ini. Aku tidak berkemas karena takut dia tahu. Xiaoyu, kamu kenapa? Ha? Ayo sekarang lihat aku. Xiaoyu. Xiaoyu, dengarkan aku ya. Besok pagi, aku akan pergi dengan kakak cantik itu. Kamu mengerti kan? Ayo. Kamu jadi anak baik. Dan tinggal sama kakek. Belajar yang rajin ya. Tunggu sampai aku kembali. Kamu ngerti? Tunggu ya. Kamu harus kuat. Ya, jangan nangis. Aku sudah bilang, tidak boleh menangis. Hapus air matamu. Hapus air matamu. Apa kau ingat tentang aku? Aku katakan, ayah pergi, ibu merawat. Paham? Bilang apa? Jangan menangis. Kamu harus kuat. Buatlah orang lain tidak bersedih memandang kita. Itu benar kan? Kita harus belajar susah payah dengan bahasa isyarat. Saat kita tahu, Paman akan menceritakan semuanya padamu. Tidak boleh menangis. Kita harus kuat. Harus hadapi semua. Kamu harus selalu kuat dan seperti Paman. Bagus. Tidak boleh menangis. Kau seperti pamanmu. Paman juga kehilangan ayah pada saat Paman masih kecil. Tapi aku yakin kalau semua masalah itu akan berakhir. Dan Paman sudah buktikan Paman lewati semuanya dengan senang, dengan bahagia. Paman tidak bersedih seperti pesan ayah. Dan sekarang Paman berpesan pada kamu supaya kamu juga kuat seperti Paman. Kita akan melewati semua ini bersama-sama. Pasti kamu kuat.
Jadi dia sudah menolak impor. Fernando saat ini memenangkan hati orang. Bagaimanapun kita menjelaskan tidak ada gunanya. Otomatis orang akan setuju dengan dia dan menolak kita. Jadi kita tidak bisa pakai argumen lemah. Ini akan jadi lebih buruk. Kamu hebat ya. Sekarang menjadi lebih dewasa. Nona Xiuyan, sejak kapan kau dewasa seperti ini? Apa maksudmu aku dewasa? Aku hanya tahu ini karena ayahku menulis esai, tapi tidak menyelesaikannya. Ini tentang bagaimana produk, tidak hanya tentang nilai pasar, tapi juga tentang manusia dan periode. Aku menyelesaikannya untuknya. Ada di mana? Aku mau lihat. Tidak usah lihat. Jangan pelit seperti itu sama aku. Jangan bodoh. Mana mungkin ku bawa kemana-mana. Aku mau pakai esai ini untuk mendaftar ke sekolah bisnis Stanford. Aku mau kuliah lagi. Sekolah bisnis Stanford? Oh, itu kan satu sekolah bisnis terbaik. Kau diterima? Aku tidak kembali kalau diterima. Aku pikir itu karena tidak boleh pakai dua nama penulis. Itu melanggar aturan mereka. Aku juga menulis nama ayah di sana. Syukurlah. Syukurlah kau tidak diterima. Kalau diterima, aku harus menunggu berapa tahun lagi. Menunggu apa? Tidak, bukan apa-apa. Menunggu apa yang kau maksud tadi? Oh ya begini, kita sekarang sudah mengetahui strategi musuh dan sekarang kita harus memikirkan cara untuk melawannya. Nah, coba lihat. Ayah, ada apa? Yichu Group dalam masalah serius. Ini lebih besar dari waktu munculnya barang palsu. Cepat kau tanyakan sana. Aku sudah bertanya, tapi aku tidak akan bilang, takut ayah khawatir. Kak Yichu dan Kak Chiang He, mereka sedang bertengkar. Mereka bertengkar gara-gara ini. Tidak usah dibicarakan, aku juga sudah tahu. Chiang He ingin menggunakan strategi yang sama dengan Xiu Yingqi yang membakar semua produk. Tapi kali ini beda. Ini lebih besar. Kita tidak bisa membiarkan dia bertindak. Aku tidak tahu apakah Yichu bisa menghentikan dia. Ibu, ini aku. Sekarang ada di Ibu. Kau beritahu ayah, mereka melindungi pebisnis dalam negeri dan menolak impor. Kita tidak bisa sembunyi. Kita harus mulai publisitas. Baik, kita ketemu di kantor segera. Baik. Iya, aku mengerti. Bu. Cuyen, mulai sekarang kita harus berhati-hati. Banyak wartawan di kantor. Juga kita tidak bisa ke mall. Karena katanya berita buruk ada di mana-mana. Ibu minta kita pergi ke kantor untuk mengadakan konferensi pers. Akan ada beberapa perusahaan perhiasan yang bergabung dengan kita. Tetap di rencana awal kan? Sekarang Fernando menggunakan strategi ini dan artinya kita harus menunjukkan balasan padanya. Bisa kau pastikan tidak akan ada masalah? Yichu mengatakan dia sudah tes fisik 3 bulan yang lalu. Tidak usah khawatir. Itu dia manajer Xiu. Sudah datang. Ayo. Beri aku Manajer, 5 menit. Kami berikan akan mengantar penjelasan kalian sedikit ke saja. konferensi pers. Semuanya dengar. Manajer Wang mengirim 6 mobil tes darah ke semua pabrik untuk memberi uji darah gratis bagi semua karyawan. Sebagai karyawan pabrik, kita harus mendonorkan darah untuk kepentingan Yichu Group. Donor. Setiap departemen berkoordinasi dengan wartawan dan departemen kesehatan di seluruh pabrik. Kita harus menangkan perang ini. Kita harus membuat iklan layanan masyarakat. Lebih besar, maka lebih baik. Kalian mengerti? Mengerti. Ayo, cepat. Manajer Xiu. Manajer Xiu. Manajer, ini ada paket untuk Anda.
Terima Iya. kasih. Kau tidak perlu khawatir soal ini. Aku sudah bilang padamu waktu di jalan. Sungguh? Lihatlah, Wah, kau hebat sekali. Bahkan lebih hebat dari ayahmu. ini tindakan bahaya. Baiklah, Paman Sia. Kau katakan lewat telepon kalau kau Ayo kita ke sana. sangat percaya diri untuk mengenai soal ini. Itu artinya tidak ada masalah, kan? Iya, tidak ada masalah. Kami baru saja tes fisik beberapa bulan lalu. Oh ya, aku tidak bisa jamin hal yang lainnya. Baik. Kita tahu semua. Iya. Kami melakukan ini dengan jujur dan adil. Paling tidak, kita tidak ingin menyakiti siapa saja. Apa Paman Sia sudah bicara dengan semua karyawan? Para pekerja bersedia bekerja sama. Tes fisik ini gratis, benar kan? Halo Direktur Pabrik, Manajer Wang. Takau, kau tidak takut darah kan? Tentu tidak, aku ini pria. Aku akan donorkan 400 cc hari ini. Hebat. Baiklah. Semuanya dengarkan aku ya. Karena pada hari ini Yichu Group akan mengadakan donor darah untuk orang yang membutuhkan. Jadi bagaimana? Semuanya siap? Bagus semuanya. Lupakan uang, semua orang sedang menderita atas berita ini. Semuanya, ayo donasikan. Ya benar. Kalau bukan kita yang donor, siapa lagi? Ayo, ikut aku. Ayo. Baiklah. Ayo. Ayo antri. Bisa Anda jelaskan apa yang bisa Anda dapatkan dengan adanya donor darah ini? Satu persatu. Satu. Tian Bao, Kachioku? ini ada rokok dan anggur dan juga pakaian. Bawa saja. Semoga saja ini berguna. Ini yang kami jual di kios. Ayo bawa. Kakak, aku tidak bisa terima ini, Kak. Ambil saja sebagai ucapan terima kasih. Kau sangat membantu kami. Maksudku, kau membantu keluarga kami. Jika tidak ada kau, mungkin... Ini sudah kewajibanku. Kita ini kan bersaudara. Selain itu, kalau kakakku tahu, dia pasti akan memarahiku. Kau ini bicara apa? Kakakmu kan juga kakakku. Kau juga adikku. Kau tidak mau menerima hadiah dari kakak. Jangan remehkan aku ya. Ini... Ini apa? Ambil saja. Ya, baiklah. Ya sudah, kembali bekerja. Aku pergi dulu. Ya. Sampai jumpa. Lihat kondisimu. Kau jangan donor terlalu banyak. Ayo. Dengan kondisi tubuhmu ini Ya. seharusnya tidak usah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Paman Syah, Hah? apa ada gula merah? Akan kupersiapkan. Baiklah. Takau, ayo. Kau mau menunjukkan apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Tadi kau pingsan, kau membuatku takut saja. Oh iya, apa ibuku melihat? Dia melihat. Dia pikir anaknya sudah bekerja keras. Aku juga berharap ayahku melihat ini. Kau ini seperti anak kecil. Tidak kelihatan seperti pemimpin. Aku tidak mengerti kenapa kekanak-kanakan begini. Kau ingin dipuji ya? Ya, memangnya kenapa kalau aku ingin dipuji? Kau sendiri tidak memujiku kan? Ayo puji aku. Nah, kau belum dewasa. Sudahlah. Jangan. Cian. Aku pusing sekarang dan aku ingin bersandar padamu, boleh ya? Aku pusing sekali. Ya sudah. Jangan usap-usap rambutku, nanti rusak. Kau serius ya? Aku serius. Aduh sakit. Setelah mengobrol denganmu, aku tahu bahwa umur mentalmu tidak sama dengan umur fisikmu. Perkataan yang sangat bagus, manajer. Usia mentalku lebih tua sedikit dari usia fisikku. Karena aku telah melewati beberapa hal yang berat. Jadi jantungku berdetak lebih kencang. Jantungmu berdetak lebih kencang? Boleh aku tahu kenapa? Ketika ayahku meninggal, aku pergi ke luar negeri. Kita mengalami hal yang sama. Hidup kita sangat sulit. Tapi aku bisa katakan padamu, krisis di Yang Group sudah selesai. Aku ingin orang berbakat baru. Aku bisa menggajimu 2 kali lipat.
tambahan lainnya bisa kita bicarakan. Apa tidak mungkin menurutmu? Sekolah bisnis ini di dunia urutan keberapa ya? Pertama, surat penerimaan ini adalah yang aku inginkan sejak lama. Guruku ingin merekomendasikannya. Lalu aku pilih menolaknya. Apa karena Yichu Group? Hubungan antara aku dan Yichu Group bukanlah bos dan karyawan, bukan juga tentang uang. Ini karena Wangsu? Atau karena ayah angkatmu? Tapi itu bisa kuterima, dan kita bisa menjadi kakak adik, bahkan teman baik. Kau tidak akan menjadi pelengkap saja bagiku. Pelengkap? Apa kau ingin mengadu domba hubungan kami? Kyuhyun, aku sangat peduli padamu. Sayang sekali. Baiklah. Kalau begitu berjanjilah bahwa kita tidak pernah bertemu. Oke? Aku tidak ingin mereka tahu. Untuk semuanya, dengarkan aku. Aku ada berita dari Yiwu. Chen Qianghe sedang menuju kemari. Kualitas produk sama sekali tidak ada masalah. Setelah dia sampai, kita akan bahas bersama cara menyelesaikannya. Dan aku yakin, pasti ada diskon harganya. Tidak ada yang pernah mau beli barang beracun. Aku rasa seperti itu. Tolonglah sabar menunggu. Sabar. Berkat bantuanmu ini, akhirnya aku bisa melaporkan ke direksi. Bagi kami memasok perhiasan dan hardware sebanyak itu hal yang belum pernah kami lakukan. Tuan Ruan, kau memberiku banyak bantuan. Entah bagaimana aku akan membalasnya. Bagaimana dengan ini? Semaksimal mungkin kami akan membuka pasar domestik untuk Anda. Nona Yeng, itu bagus. Apa kau tidak mempertimbangkan syarat yang lainnya? Jangan berpikir berlebihan. Aku Ruan Wenxiong, berbisnis sudah lama. Aku tidak ingin menguras harta orang lain. Kalau Yichu Group butuh bantuanku, aku pasti bantu. Tapi aku tidak bisa memasok barang Yang Group sebanyak ini. Tapi yang sangat disayangkan, ada beberapa media yang mengatakan bahwa karyawan kami bekerja di area yang beracun. Aku pikir pernyataan itu sangat tidak bertanggung jawab. Karena itulah kami mengadakan acara donor darah. Tampaknya Dan dengan Yichu acara Group itu, yang kami harapkan tidak butuh adalah bantuanku. bahwa Yichu Group menyebarkan cinta kepada masyarakat. Itulah intinya. Terima kasih Apakah banyak. yang bicara itu anaknya? Dia putra tertua Lu Yeju, Wangsu. Oh, ayahnya pahlawan, anaknya juga pahlawan. Krisis di divisi humas telah diselesaikan dengan baik. Keluarga ini sangat menarik. Mari. Penyakit sinusitismu sepertinya semakin parah. Ini belum parah. Pernah lebih parah lagi. Kenapa bisa? Kau ingin tahu? Setelah aku dan ibu pergi ke Amerika, aku tidak pernah tinggal di rumahnya. Aku tinggal di asrama universitas. Lalu aku mulai belajar sambil bekerja. Aku menyewa apartemen sendiri. Mungkin saat itulah aku terkena penyakit ini. Karena itu di lantai bawah. Lantai bawah kan gelap dan lembab. Ada banyak kecoa dan mungkin juga banyak tikus di sana. Aku malah memelihara tikus kecil itu, tapi dia malam-malam berisik sampai aku tidak bisa tidur mendengar suaranya. Sudah. Aku pikir kau akan takut setengah mati kalau kau yang tinggal di sana.
kau lakukan? Kita mau ke kantor kan? Aku tahu dokter tua yang bagus. Kita ke kantor dulu, aku ada urusan. Cuyen, hal yang paling baik adalah menyembuhkan penyakitmu dulu. Kalau tidak, kita tidak usah ke kantor. Sudahlah, ini tidak serius. Sudah tidak usah protes. Dengarkan aku. Lumayan berat. Halo, Nona Yeng. Tuan Ruan, Aku minta maaf. Aku tidak bisa melaksanakan perjanjian kita tentang mengundangmu menjadi distributor. Apa Dewan Direksi belum menyetujuinya? kami hanya menyetujui Draft kontrak. Tapi aku minta maaf atas ketidaknyamanan yang sudah aku buat. Ruan Group tidak pernah mengenal draft kontrak. Sekali tanda tangan, harus dilaksanakan. Aku beritahu padamu. Aku ingin kau menyampaikan ini ke Dewan Direksi. Nona Yeng, sejujurnya, tidak masalah kau batalkan 100 kontrak denganku. Aku bisa terima. Tuan Ruan, Aku ada di bawah sekarang. Bisa kita makan bersama? Hei, kau jangan lihat ke bawah ya. Aku tahu kau takut ketinggian. Aku tahu orang Dewan Direksi sulit ditangani. Itulah kenapa aku datang. Tuan Ruan, jangan-jangan kau punya mata-mata di dalam Dewan Direksi. Aku datang kemari karena aku lapar. Dan akan senang kalau aku sudah kenyang. Dari mana kau tahu aku takut ketinggian? Saat itu aku bertemu denganmu di kantor. Aku membawamu ke bawah. Dan ketika elevator berhenti secara tiba-tiba, kau terlihat pucat. Aku tahu kau kekurangan rasa aman. Tuan Ruan, kau ini sangat menakutkan. Aku hanya sensitif. Aku punya perasaan alami, khususnya kepada orang yang aku kenal. Sayang sekali, Dewan Direksi tidak menyetujui proposal ini. Masalahnya adalah mereka itu kan orang-orang dari ayahmu. Ya, orang tua. Mereka menunggumu untuk melakukan kesalahan. Waktu itu dengan pasar Eropa, itu contohnya. Dan 10 tahun kemudian, sekumpulan orang tua menunggumu untuk menertawaimu. Kau jual barang padaku dengan harga yang pantas. Lalu mereka manfaatkan ini untuk membuat keributan besar. Kau pikir mereka akan mengkhianatimu? Mereka akan menemukan sosok yang disegani untuk jadi penyeimbangmu. Dan mereka akan mengirim barang ke pasar lokal untuk menjaga keuntungan. Lalu mereka menghubungi beberapa perusahaan yang terdaftar dan bersiap untuk akuisisi yang grup. Ruan Wenshaw. Aku tidak menghubungi satupun dari mereka. Nona Yeng, apa kau pikir Ruan Group perlu melakukannya? Lalu bagaimana kau tahu seakurat ini? Karena aku sudah pernah mengalami. Rekan kerja ayahku melakukan hal yang sama padaku. Mereka lebih buruk dari orang-orang ayahmu. Jadi aku punya 10.000 cara untuk membantumu untuk menangani mereka. Aku akan pulang dan masak lagi di rumah ini. Aku tidak bisa berpisah denganmu. Aku sudah bilang ke suamiku, apapun yang dia inginkan dan akan pergi kemana, aku akan tetap tinggal di sini.
Lalu kenapa kau masih di luar? Oh. Aku lapar sekali. Sudah sana, kau masak sekarang. Baiklah. Xiaolu, aku rindu padamu. Bibi Xiao. Aku senang kau sudah pulang. Kenapa kau pergi tidak bilang-bilang? Tidak ada apa-apa, aku hanya pulang kampung saja. Tante Chu sudah pulang? Iya, aku pulang. Ayo cepat bantu aku bawa tas ini ya Biar aku sayang. yang bawakan tasnya, Bi. Ayo cepat bantu aku. Oh ya? Xiaosu, tunggu ya, aku akan masak untukmu. Ya, Kau sedang apa? meracik obat. Meracik obat? Siapa yang sakit? Cuyen, dia terkena sinusitis, tapi aku sudah membawanya ke Shinsei hari ini. Di mana dia? Sepertinya di atas. Aku pikir dia sedang menulis riset. Ya sudah, kau teruskan. Iya. Ibu angkat. Wangsu bilang kau sedang sakit. Ini masalah lama. Dia sedang meracik obat di bawah. Ibu belum pernah melihatnya seperti itu. Baguslah, seperti dia tahu bagaimana harus merawat orang lain yang sakit. Ayah angkatmu contoh yang baik. Sebenarnya ini biasa saja. Aku jadi malu dia melakukannya. Ini bukan tugasnya. Malah bagus kan kalau dia merawat gadis sepertimu. Kau sedang apa? Ayah menyuruhku kalau sudah kembali, aku harus melakukan survei tentang masalah di perusahaan kita. Oh, bagus itu. Kondisi di kantor sekarang harus diurus oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Bagaimana? Apa kau sudah mendapatkan hasilnya? Iya, ada masalah dan ini bisa terjadi mungkin karena kita biasanya terlalu puas dengan peningkatan laba serta mengabaikan pentingnya memperbarui produk. Tentu saja banyak perusahaan domestik yang membuat kesalahan seperti ini. Dan ini seperti cerita lama tentang merebus katak dengan air hangat. Kesalahan tingkat rendah. Sepertinya ayahmu memintamu untuk melakukan sebuah survei. Ini sangat diperlukan dan bisa membantu perusahaan saat ini. Juga bisa membantumu, Yan. Sebenarnya ini bukan salahmu. Kau lama di luar negeri. Benar. Ayah angkatmu ingin masuk ke pasar Eropa. Bagaimana menurutmu? Aku mengerti perasaannya. Masuk pasar Eropa memaksa produk ditingkatkan dan bisa masuk ke pasar. Aku rasa ini masuk akal. Tapi Yan, apa kau pikir kalau semua ini tergantung dari waktu dan sikap saja? Dan aku pikir ayah angkatmu bertindak tergesa-gesa. Sebenarnya ini bukan masalah. Masalahnya beberapa tahun ini kita tidak mengikuti pasar Eropa. Kita tidak melakukan pengembangan materi baru. Hasilnya kita jadi pasif. Kita hanya bisa menang dengan membuat perang harga. Tidak apa-apa, tidak usah buru-buru karena survei itu butuh waktu. Saat kau sudah bisa melihatnya, kau akan temukan bahwa yang disebut merebus katak dengan air hangat itu disebabkan oleh banyak hal. Kalian sedang bicara apa? Kedengarannya akrab sekali. Ayo minumlah selagi panas. Terima kasih. Ya sudah, kau minum dulu ya obatnya. Ini. Yan, kalau kau ingin melakukan survei pada perusahaan domestik, kau bisa tanya ibu. Ibu akan membantumu. Karena selama ini, ibu yang mengoperasikan perusahaan domestik. Ibu punya pengalaman praktik. Ibu akan berbagi denganmu, baik dan buruknya, supaya kau mengerti. Kalau butuh bantuan, bilang ya. Ada apa? Tidak apa-apa. Hati-hati itu panas. Ini semua tidak bisa. Terus terang saja,
Tuan Zong, belakangan ini perusahaan kami semua karyawan keluar, baik di dalam dan di luar negeri. Kami tahu ini sulit untuk mencari materi yang berkualitas. Inilah kenapa kami berencana untuk mengirimi. Selama pasar domestik tumbuh, kau adalah ahlinya perhiasan. Kau bahkan bukan hanya ahlinya, kau adalah maestronya. Jadi apa yang akan kau katakan akan berguna bagiku. Jadi aku ingin kau mengatakan sesuatu agar aku merasa tenang. Jadi katakanlah. Kalau sekarang aku tidak bisa menemukan apa-apa, aku akan mencari orang lain untuk mengembangkan materi baru. Apakah itu mungkin? Sekarang ini Uni Eropa mengeluarkan standar baru. Aku yakin sekali ada banyak grup yang mengembangkan materi baru. Tapi kalau kau mencarinya, kau akan menemukan. Tetapi berdasarkan pengalamanku selama ini, tidak ada yang bisa menjamin ini akan dikembangkan dalam waktu dekat. Ya, mungkin setengah tahun, mungkin juga setahun atau lebih. Permasalahannya perusahaanmu apa bisa menunggu? Aku percaya, aku mengagumi keteguhanmu ini. Kuharap kau bisa melewati ini. Baiklah, baiklah. Kau adalah ahlinya. Tidak mudah untuk memanggilmu. Ayo, sebaiknya makan dulu. Karena kami sudah menyiapkan makanan untukmu hari ini. Ayo, silakan. Sudahlah, jangan repot-repot. Aku tahu kau sedang tidak bahagia. Lain kali saja. Aku pergi dulu. Terima kasih Tuan Chong. Yingin, tolong kau antar Tuan Chong. Silakan lewat sini. Iya. Hati-hati Tuan. Ya, terima kasih. Manajer lu, lihat, dia masih belum mau makan. Tunggu. Sekarang pabrik sudah berhenti. Apa aku bisa mengelola barang yang masih tersisa saat ini? Apapun yang kau lakukan, paling tidak ini bisa mengulur waktu, kan? Ini sudah hampir akhir tahun, dan kita tidak punya uang untuk menggaji karyawan. Bukankah Komisaris Chen harus memikirkan karyawannya? Ayo makan dulu. Kau ini kepala keluarga. Kalau kau tidak makan, orang lain juga tidak akan makan di rumah ini. Oke, sekarang kau antar mereka ke hotel. Aku akan menemui mereka besok pagi. Kalau mereka tanya tentang Eropa, kau jawab saja dengan biasa ya. Tapi kau harus tekankan pada mereka kalau kita sangat tertarik dengan pasar di Asia Tenggara. Oke, sampai nanti. Manajer, tolong tanda tangan di sini. Komisaris Chen belum tanda tangan ini? Komisaris Chen... Ada apa dengannya?
Komisaris Chen bertanya apa dia harus menghadiri rapat ini. Dia merasa tidak enak badan. Katakan padanya, dia akan lebih baik kalau sudah selesai rapat. Baiklah. Tolong tunggu sebentar. Komisaris Chen, apa kau akan terus berdiri seperti itu? Ya. Baiklah Yanin, silakan dimulai. Iya, baik. Selamat pagi. Kita telah memperluas pencarian materi baru ke seluruh negeri. Hanya ada 3 materi yang dapat mencapai standar Uni Eropa. Tapi sayangnya kita tidak punya patennya. Dan ini biayanya sangat tinggi. Aku undang kalian ke sini untuk rapat dan mendiskusikan riset dan pengembangan materi baru. Ada 2. Pertama, kita tidak bisa dengan jalur biasa. Ya, karena jalur biasa sudah pasti diambil oleh orang lain. Dan kedua, modal waktu. Karena situasi perusahaan kita tidak bisa menunggu lagi. Jadi, aku harap kita semua bisa mencari ide untuk mendapatkan solusinya. Contohnya di Yiwu, ada seorang pedagang mainan dan marganya adalah Wu. Aku panggil dia Nona Wu. Dan setahuku, mereka sudah menggunakan materi baru itu sejak 2 tahun yang lalu. Dua usaha yang sama tidak akan cocok. Pertama, kalau dia menemukan materi baru, perusahaannya akan selamat. Lalu, meskipun dia tahu, apakah dia akan bilang pada kita saat kau tanya? Begini Komisaris Chen, pertama, ini bukan usaha yang sama. Mereka berdagang mainan dan kita menjual perhiasan. Dan kedua, waktu yang genting butuh perkiraan yang teliti. Jadi, Komisaris Chen, apa yang sekarang kau pikirkan? Halo? Halo, Nona Wu? Yichu? Maaf ya kalau aku mengganggumu, aku menelpon pagi-pagi. Sama sekali tidak, ada apa? Begini Nona, saat ini standar Uni Eropa baru juga berdampak pada industri kita. Aku tahu kalau kalian 2 tahun yang lalu sudah memakai materi ini, dan aku rasa ini adalah masalahku, dan mungkin aku akan merepotkanmu. Hal itu bisa kau tanyakan pada Profesor Lu. Siapa dia? Dia ada di sekolah anakmu. Profesor Lu dari Laboratorium Material Baru akan kukirimkan padamu semua informasinya. Yichu, jangan khawatir. Aku yakin semua informasi ini bisa membantumu dan keluar dari masalah ini. Nona Wu, terima kasih banyak ya. Informasi ini sangat membantuku. Terima kasih ya sekali lagi. Yichu? Iya, ada apa? Kita sudah lama tidak bertemu. Aku ingin mengundangmu dan teman-temanmu untuk mengobrol. Bagaimana? Oh, begitu ya. Belakangan ini aku sangat sibuk, tapi nanti akan kita atur waktunya ya. Baiklah. Aku tunggu ya. Sampai jumpa Nona Wu. Sampai jumpa. Aku tahu Profesor Lu, dia ada di sekolahku. Dan aku juga tahu kalau saat ini dia mengembangkan sesuatu yang baru. Tapi yang aku tahu ini bukan soal perhiasan. Aku tidak peduli untuk apa itu. Dan kenapa itu sampai dibuat. Kalau Yichu Gur mendapatkannya, itu dipakai untuk perhiasan. Kita coba. Satu hal yang perlu dan harus kita ingat, aku dengar kalau Profesor Lu itu terkenal sebagai orang yang eksentrik. Julukannya Lu Ayam Jago, dan kepala sekolah takut padanya. Kenapa Lu Ayam Jago? Coba teruskan. Mungkin karena dia suka marah-marah dan agresif. Tapi meskipun begitu, siswanya mengatakan kalau dia orang yang aneh dan sulit diajak bergaul. Informasi tentang Profesor La sudah aku terima. Jadi nanti biar aku yang mengurusnya. Ini konyol. Sangat konyol. Materi baru ini seharusnya dipakai untuk
teknologi tinggi. Pebisnis sepertimu ingin membuat perhiasan. Ini konyol. Mau apa? Jangan sentuh itu. Ibu jangan disentuh. Ibu tidak menyentuhnya. Profesor Lu, Anda sebagai guruku yang terhormat, Anda tahu bahwa kami datang ke sini dengan membawa surat pengantar dari pemerintah Yiwu, dan ini tidak ada kaitannya dengan bisnis. Ini tentang masa depan dan sebuah kehormatan bagi industri perhiasan di Tiongkok. Kita harus memikirkan dengan serius soal itu. Tolong katakan, Anda mau berapa sebenarnya? Berapa? Ya. Apa maksudmu? Harga untuk material ini? Tidak dijual. Seharusnya kau jangan pernah lulus. Kau bicara uang saja. Itu lebih bagus. 魏教授，是陈教授。您明天别忘了请翠园。Aku tidak akan. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Profesor, dengar baik-baik. Ini terakhir kali kita bertemu di sini. Jangan ganggu aku lagi. Profesor. Cukup. Wangsu, ayo sini. Profesor lah, kami minta maaf ya. Kami akan pergi. Kami tidak akan mengganggu penelitian teknologi tinggimu lagi. Sudah diam. Profesor lah itu benar. Sebagai seorang murid, kau hanya pedulikan uang saja, Wangsu. Ibu, kita akan selesaikan ini di rumah ya. Ayo pergi. Sekarang kau telepon ayahmu. Kita tidak bisa pergi malam ini. tinggal di mana? Di sekolahmu ada asrama kan? Ibu tidak akan pergi sampai ibu mendapatkannya. Oh ya, Wangsu, kau lihat apa yang asisten berikan padanya? Aku tidak lihat. Besok itu adalah hari ulang tahunnya, Ching Chu Yuan. Ibu, kau mau aku memberikan sesuatu untuknya? Itu tidak mempan untuknya. Ibu tidak tahu dia itu orang seperti apa. Dia itu sebenarnya orang yang merasa dia sangat tinggi. Setinggi apapun dia, tetap saja manusia biasa. Dia pasti butuh makan juga. Ini penarikan terbesar yang pernah kulakukan. Di luar transportasi dan jasa dan biaya mendadak dari distributor, kita sudah rugi puluhan juta. Kita bisa atasi ini. Komisaris Chen, Komisaris, Leon ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa mencegahnya. Dia, Tuan Leon. Ini juga kantorku kan, oke? Aku rekan kerja Komisaris Chen. Seyen, bisa tolong bawakan aku kopi? Terima kasih ya. Chen, kau tidak bisa membuat keputusan tanpa bilang padaku. Selain itu penarikan dalam volume besar. Siapa yang akan mengerjakannya? Aku. Chen, kita ada di pihak yang sama kan? Kau harus dengarkan opiniku dulu. Chen, tolonglah. Jangan begini. Aku tahu aku salah. Apa kau sedang menghukumku? Baiklah kalau begitu. Aku ada rapat di pemerintahan kota. Aku ada janji dengan pejabat. Kau tidak membuat janji denganku sebelumnya. Kalau kau buru-buru, silakan pergi dulu. Kalau tidak, silakan kau menunggu di sini. Tidak usah sungkan-sungkan. Baik, aku akan tunggu di sini. Tidak bisa begitu. Ini adalah ruanganku. Dan silakan kau tunggu di ruang rapat. Ibu, hampir saja aku tidak bisa mengenali ibu karena ibu kelihatan sangat muda di antara siswa. Iya, ibu ternyata benar. Besok adalah hari ulang tahun Profesor Lu. Makanan di kantin ini lezat sekali. Kau juga pesan sana? Oh iya, tadi aku sudah mencari informasi. Gelar Lu ayam jago bukan karena sifat marahnya. Terus karena apa?
Itu karena dia suka makan ayam. Apa? Suka apa? Dia suka makan ayam. Di kampungnya, ada ayam jago yang hidup di hutan bambu dan hanya makan cacing saja. Ayam itu sangat langka dan suatu hari dia pulang ke kampung membawa ayam jago bersamanya untuk dipelihara dan ayam itu ternyata ayam yang aneh. Setiap malam masih gelap dia berkokok. Akhirnya tetangganya merasa terganggu dan dia melapor. Persoalan itu sampai ke sekolah dan itulah julukan ayam jago muncul. Itu dia, bulu ayam jago. Awas, pelan-pelan. Kakak, awas hati-hati. Kakak, dia ada di sini. Itu di sana. Aku di sini. Ayo. Kena. Dapat kan? Bagus. Ayo sini. Nah, ini dia. Dapat kan? Ayo. Ibu, lihat ini. Kakak, bagaimana? Kau benar memanggilku ke sini. Tanpa aku, kalian tidak bisa menangkap ayam ini. Sebaiknya kita taruh di kuali besar untuk acara malam nanti. Ibu, aku sudah tanya. Penduduk bilang ada beberapa jenis bahan baku di gunung. Bambu, rebung, ayam, dan ikan di sungai. Bagaimana kalau sewa gunung? Aku setuju. Ya, bagus. Itu ide yang bagus. Aku akan mengurus semua ini. Siasu, kau dan aku bisa menanam buah dan tanaman di sini. Dan memelihara ternak. Kalian ini sedang mimpi ya? Ayo cepat masak ayamnya. Ayo. Ayo kita pulang. Komisaris Chen bilang ada sesuatu yang datang. Bisa kita jadwalkan lagi? Apa dia sedang mempermalukan aku? Aku merasa dalam semalaman ditelantarkan oleh kalian. Seharusnya kau tidak menurunkan harga tanpa diskusi dulu. Aku tahu itu. Wei Chen Pisu. Aku sudah mencarinya di kamus. Ketika menyerbu kota, kita tidak boleh terlalu ketat. Harus sisakan pintu untuk keluar. Atau seperti Fernando. Meskipun Fernando kalah, kau telah kehilangan kepercayaan dari kami. Aku juga belajar istilah lain. Fuqing Xing Sui bersedia menerima hukuman untuk menawarkan permintaan maaf yang sopan. Tapi aku hanya minta maaf ke satu orang. Kau. Mereka pikir kau bertanggung jawab. Kenapa kalungnya dikembalikan? Leon, kau sudah sangat mengerti. Ichu Group tidak akan bekerja sama lagi denganmu. Apa yang kau pikirkan? Aku seorang pebisnis yang gagal? Jalur pemasaran Fernando sudah menyebar di seluruh dunia. Aku sudah menguasai semuanya. Dan sekarang, reputasi perusahaan Yichu Group hancur. Kalau ini aku akan menghindar dari semuanya. Tapi aku ingin memberitahumu. Aku sengaja datang kemari karena kau. Ibu, berpikir sendiri lagi. Aku ingin tanya pada ibu, berapa banyak uang kita sekarang? Kenapa kau tanyakan itu? Aku ingin tahu, apa kita bisa bangkit atau tidak. Kalau benar perusahaan kita bangkrut, bagaimana? Kalau benar kita bangkrut, lalu bagaimana? Bukankah dulu aku jual beli di sekolah? Paling tidak tahu hal apa yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan jual makan malam atau menyewakan mobil? Bukan. Tapi menyediakan air panas untuk para gadis.
Jangan menyepelekan masalah ini. Meskipun kita sekarang ini banyak uang, tapi mereka perlu minum setiap hari. Jadi mereka butuh. Dan sekarang masyarakat kita, pasar untuk anak muda sangat tinggi. Kebutuhan gaya hidup terus meningkat. Sekarang ibu lihat, kantin, hiburan, teh kesehatan, dan kecantikan, itu semua adalah pasar. Aku ingin kita membuka bisnis bidang jasa. Kau itu ambisius juga. Tapi sekarang ini kan kita sedang krisis berat. Jadi aku malu kalau harus minta uang. Ibu, apa kau percaya? Jika aku bisa melakukan ini, aku akan kerjakan untuk kalian. Percaya diri sekali kau. Kata pepatah, berani berpikir harus berani melaksanakannya. Ibu, tolong ibu jangan remehkan aku. Karena Bibi Chow sudah kembali, ibu akan menaikkan gajinya. Bagaimana menurutmu? Kenapa harus menaikkan gajinya? Itu bukan keharusan, Ibu. Kenapa begitu? Aku tahu. Bibi Chow kembali saat kondisi kita sedang sulit. Kau sangat senang. Kau terpaksa menaikkan gajinya. Karena kau terharu, bukan pemikiran. Bibi Chow itu sudah lama sekali bekerja dengan keluarga kita. Dia sangat loyal dan wanita pekerja keras. Ketika dia memutuskan kerjasama dengan suaminya, pasti pahit dan lelah tidak bisa dihindari. Mereka juga perlu mengambil risiko besar. Tapi dia tetap ingin pergi. Dalam proses ini dia pasti terus menimbang-nimbang sesuatu. Itu menunjukkan kalau uang yang kita beri tidak bisa membuat dia tetap tinggal di sini. Tapi Bu, ada satu hal. Ketika mengelola usaha modern, Ibu harus mengerti soal ini. Kita tidak boleh mencampurkan dengan emosi. Terus kenapa Chen Takuang pergi? Karena Chen Takuang bukan orang yang baik. Dan dia sudah mengkhianati kita, dia pantas pergi, benar kan? Lalu apa lagi? Kau paksa dia untuk pergi. Ketika ayah dan ibu tidak ada di sini, kau menggunakan kekuasaanmu, kan? Untuk mencegah dia mencari uang dan mempermalukan dia berkali-kali dengan cara yang berbeda. Itu artinya kau paksa dia pergi, secara langsung atau tidak. Kau sudah tahu sifat aslinya. Apa kau pikir ayahmu dan ibu tidak tahu bagaimana sifatnya? Kenapa kami tidak memecatnya saja? Karena kami pikir seseorang itu punya kelemahan dan kekuatan. Lebih bagus menggunakan kekuasaan itu. Kalau tidak berhasil, seseorang harus menemukan solusi yang terbaik. Bukan dengan cara seperti itu. Apalagi mencari seorang musuh. Tapi metode yang kau gunakan itu adalah hal yang tidak ingin kami lihat. Kau tidak hanya paksa dia untuk berkhianat dan menghasilkan banyak masalah yang tidak diperlukan. Kau juga membuat dia frustasi dan akhirnya melampiaskannya pada bibimu. Apa memang itu yang kau inginkan? Wang Su, kau itu adalah anak laki-laki ibu yang sangat pintar. Tapi yang membuat ibu khawatir adalah kalau orang pintar tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan senjatanya, dia akan dapat masalah besar. Asal kau tahu saja, ayahmu ahli dalam melakukan hal ini. Kau punya ambisi yang besar, tapi untuk melakukan hal yang besar, uang saja tidak akan pernah cukup, Wang Su. Kau membutuhkan orang, tapi membuat orang tetap tinggal itu sangat sulit. Dan hal yang paling sulit adalah mengetahui perubahan hati seseorang itu. Ibu, aku mengerti. Ayah. Berapa banyak yang kita jual? Tidak banyak. Aku berniat menjual partai besar di internet.
Tapi aku perhatikan, orang yang belanja online biasanya beli 1 buah. Pengiriman dan pembayarannya juga susah ya. Katakan padaku, bagaimana bisa membuka toko online? Orang bisa mengirim barang tanpa bertemu satu sama lain. Sini ayah, biar aku jelaskan pada ayah. Website ini seperti toko. Begini, saat pembeli suka dengan barang kita, dia hanya perlu klik dan mengisi cara penerimaan. Mengisi alamat, informasi pembayaran, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu, setelah kita kirim barang, dia akan menerimanya di rumah. Ini seperti yang dilakukan oleh pedagang jalanan ya? Tidak ayah, ini sangat berbeda. Bahkan bedanya seperti langit dan bumi. Coba dengarkan aku. Dulu kita menjual barang, mendatangi pembelinya. Kita kirim barang jalan kaki. Penerima berdiri di depan pintu. Dia tidak perlu pergi keluar untuk bisa mendapatkan barangnya. Iya benar. Jualan bulu ayam dengan gula. Sekarang juga dijual eceran. Perbedaannya sekarang bahwa kita punya komputer. Ini seperti memasang keranjang barang ke internet. Mendengar yang ayah katakan, sepertinya itu sama saja ya. Oke. Kalau ini cocok, terus bagaimana dengan kita seharusnya? Maksudku ke depannya. Pertama, apa barang kita cukup bagus dibanding yang lain? Bisa bersaing harga? Kedua, harus promosikan barang dengan bagus. Kok promosinya berbeda? Yang ketiga, pelayanan tentunya. Kau harus menjalin persahabatan. Mereka perlu mengecek barang baru membelinya, iya kan? Bagaimana? Aku tulis ini sekarang. Aku yakin. Siako. Aku pikir kalau kita ingin membuka toko online, kita harus perhatikan yang ini. Apa? Pelayanan. Pelayanan? Aku sengaja menunggumu keluar. Maaf kalau aku mengganggu ya. Apa setiap hari kau pulang malam? Kita jarang bertemu. Aku rindu padamu. Leon, boleh aku mengajakmu minum? Aku lelah sekali. Aku ingin pulang dan tidur. Kalau begitu, ku antar pulang ya. Tidak usah. Aku naik taksi saja. Aku perlu bantuanmu, Xuyen. Tolong ikutlah denganku. Dengan bantuanmu kita bisa membuka perusahaan yang besar. Oh ya, apa yang keluarga Chen berikan padamu? Apa sebenarnya kau ingin menjadi menantu dari keluarga Chen? Hei, aku tahu kau menyukaiku. Tolong beri aku kesempatan untuk bersaing. Aku akan mengalahkan dia. Kalahkan dulu dirimu sendiri. Ayo Pak, jalan. Hei, beri aku kesempatan. Sekali saja. Ayo, kita bersulang. Ayo, kita minum lagi. Ayo. Hei, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahunmu. Semoga panjang umur. Kami berdoa padamu. Iya. Ayo semuanya, silakan. Ayo kita minum bersama-sama. Ayo. Selamat. Bawa apa ini?
Kenapa kau di sini? Profesor. Ini hari ulang tahunmu dan kami ingin merayakannya. Mari, mari. Profesor, ayam ini dari hutan bambu di kampung Anda. Katanya ini akan lebih lezat kalau direbus di kuali besi. Karena itulah kami kemari membawa kuali besi dan juga ayam. Sudah, aku tidak mau. Tadi dingin begitu kami sampai. Dan kami panaskan lagi ketika akan dimakan. Bagaimana? Kau mau kan? Satu lagi ya. Ayo silakan. Iya. Tidak usah bawa pergi. Profesor, ini ulang tahun Profesor dan kami harap Anda terima ini. Aku tidak makan barang rongsokan. Kalau aku ingin makan ayam, aku akan beli sendiri. Ya. Kalau begitu silakan saja kau cari kalau ayamnya ada. Karena kami sudah menyewa hutannya. Dan kami sewa selama 30 tahun. Kalian mengancamku. Tidak mungkin lah. Maksudku mana berani. Kalau Anda ingin makan ayam, ini akan mudah nantinya. Kita akan buatkan untuk Anda. Oh iya, itu benar. Profesor Lu, kami ini sudah menyewa hutan untukmu. Jika kau ingin makan ayam nanti, kami akan bawakan di kuali. Setiap 3 hari. Bagaimana? Kami benar-benar tulus, Profesor. Iya. Aku mengagumi kepintaran kalian. Tapi aku sedikit takut. Profesor Lu. Profesor. Profesor. Wangsu. Ibu, lihat dia. Kembali. Apa yang kita lakukan? Bawa ayam dan kualinya. Kalian pergi dulu sekarang. Profesor, ini benar-benar lezat. Aku suka sekali. Iya. Pelan-pelan ya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Permisi. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. Terima Sampai jumpa. kasih. Profesor lah. Maukah Anda mendengarkan aku sebentar saja? Aku tahu kau ini pebisnis. Kau pasti akan melakukan apa saja untuk uang. Ini bukan karena uang. Oh, jadi kau berbicara bukan karena uang? Kenapa kau terburu-buru tentang bicara uang bau? Masih kau bilang ini bukan karena uang? Profesor, aku tidak sekolah. Tapi Anda profesor yang hebat. Jadi tolong ajari aku apa arti uang bau.